Halo, apa kabar semuanya? Hope you doing well. Kita ada trader stock. Jadi di Discord ada one-on-one sharing setiap jam 1 hari Jumat. Jika Anda ingin sharing sesuatu, silakan kontak di Agnes, @Agnes di kolom komentar nanti biar dicekin sama si dia. Halo? Halo, Halo, dengan siapa? Domisili di mana, Pak? Kalau boleh tahu. selamat siang. Siang. Dengan Yahya di Semarang. Semarang. Udah trading berapa lama, Pak? Pak Yahya ini? Udah 1 tahunan lebih lah, Mas. Itu semua di forex, di kripto atau di saham atau full di emas atau gimana? Di forex sama emas. 1 tahun full ya. Berarti tahunya langsung forex sama emas ya. Iya, dulu sempat itu sih, Mas. Waktu pindah hari itu, tapi bentar dong. Oke, Pinari lagi rame-ramenya dulu itu ya. Ikut juga pernah. Iya. Tradingnya apa nih kalau boleh tahu? Kalau saya pakai scalping, soalnya kalau intraday atau swing itu kan saya males nunggunya, Mas. Jadi scalping. Terlalu lama gitu ya. Scalpingnya cara tradingnya gimana kalau boleh tahu? Scalping momentum candle. Nah, misal pakai Fibonacci. Nah, itu kan kalau misalkan mau layering nih, mau layering. Nah, itu header yang pertama itu pakai stop loss atau enggak. Nah, stop loss kan 1/1. Nah, kalau layering header keduanya kan sudah melebihi 1/1 biasanya. Ya, malah lebih besar SL-nya biasanya ya. Nah, itu header yang pertama itu pakai stop loss atau enggak gitu. Oke, dari sebenarnya masalah Fibonacci ini, Fibonacci masih scalping itu ada di ini. Cara saya rubah 200 menjadi 70 juta. Nah, ini gini, Fibonacci di sini kan untuk nentuin area pentingnya. Jadi contoh naik turun. Nah, penurunan di sini sampai mana? Biasanya sampai Fibonacci ya 61,8, 50 itu antara itulah. Untuk Fibonacci-nya, cara nariknya pakai Fibonacci ditarik dari bawah ke atas, sesimpel itu. Jadi ditarik dari bawah ke atas. Area entry-nya biasanya di 61 sama 50 atau 61 sama 78 itu juga bisa. Nah, untuk momentum candle itu kita di mana untuk area kita di XAU biasanya bagus untuk gimanakah kita nentuin Fibonacci-nya di momentum candle. Jadi contoh di area sini kita hilangkan beberapa candle. Nah, ada candle momentum yang sangat-sangat luar biasa bagus di sini. Nah, berarti penentuan momentum candle ada di sini untuk Fibonacci-nya. Bapak bisa entry di 23, 38 atau 50 atau tiga-tiganya juga boleh. SL-nya di mana? SL-nya juga bukan 1/1 kalau seperti ini. Ini pendekatan yang berbeda. Jadi di challenge yang kedua kemarin, kalau Bapak lihat kita trading di beberapa live juga yang lama-lama itu 2 kali entry. Jadi 1 kali entry mungkin di 23, kemudian di 61. Biasanya kayak gitu. Jadi ada 2. Tapi SL-nya tetap 1 di sini, TP-nya di sini. Biasanya kayak gitu. Oke. Nah, untuk trading challenge yang kedua ini saya tetap menggunakan resiko yang lumayan besar, tetapi ini di setiap Fibonacci saya entry, SL saya itu di bawah 78,6. Ini SL di sini, TP-nya di sini. Jadi semua Fibonacci yang saya entry itu di sini. Tetapi untuk penentuan resikonya itu tergantung masing-masing orang. Katakanlah di sini pakai lot 0,01, di sini pakai 0,01 juga, Pak. Di sini pakai 0,02, boleh. Ada yang semua 0,01, boleh. Atau yang beda-beda lagi, itu bisa. Jadi dicoba mana yang cocok dulu. Kalau saya biasanya tetap aja 0,01 terus, SL-nya tetap di sana. Nah, kalau dilihat memang ketika SL itu kenanya besar. Yes, kalau SL terkenanya besar. Katakanlah kita untung 3 kali, tapi terkena SL 1 kali itu udah pakpo. Yes, tetapi untungnya di sini jauh lebih besar. Jadi contoh win rate-nya itu besar. Jadi di sini katakanlah ada di 70 kali trading, SL-nya itu paling ya cuma di 10-an. Jadi masih banyak banget untuk untungnya. Selama Bapak nentuin momentum candle-nya bagus. Okay. Analis-analis di sini juga lagi belajar tentang momentum candle, gimana untuk nentuin momentum candle ini the best untuk entry atau enggak. Nah, gitu. Itu juga kita masih teman-teman di sini juga masih latihan terus. Kalau dilihat di XAU USD di sini juga sama nih. Nah, ada di 23 bisa, 38 bisa, 50. Berarti 3 entryan terkena TP. Itu sih, Pak. SL-nya tetap di bawah sini. Nah, nanti hasil akhirnya mungkin 1 bulan 2 bulan nanti kelihatan mana yang ini profitable apa enggak.
Pak Yahya. Ya, baik, terima kasih Mas. Sama-sama Pak Yahya. Halo Mas, Halo, Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana nih? Dengan Nawan Mas, di Prabu Muli Mas. Di mana, Pak? Prabu Muli Mas, Palembang Mas. Jauh. Iya, Oke, udah trading berapa lama nih Pak Nawan nih? udah setahun Mas. Di forex sama emas atau beda-beda? Di Forex sama Mas Bay Mas. Oke. Kendalanya di mana nih kalau boleh tahu sampai sekarang? Atau ada cerita yang menarik buat di-sharing ke teman-teman? Belum bisa konsisten profit Mas. Kalau di intraday profit Mas. Terus? Kalau scalping ini loss Mas. Lagi belajar juga Mas untuk scalping. Oke, kan masih baru soalnya kan ya. Tapi kalau di intraday di Iya, sini itu maksudnya benar-benar profit konsisten per bulan atau hanya beberapa saat aja? Beberapa saat saja Mas. Habis gitu? Habis itu loss Mas. Oke, berarti di sini masalah di konsistensi ya, kedisiplinan. Disiplinnya Bapak gimana dong sekarang? Kayak di sehari-hari itu gimana? Kalau boleh tahu, tepat waktu dan lain-lain itu masih mantep kan? Masih Mas, masih mantap Mas. Oke, berarti harusnya di sini tinggal 1 tahun. Ini udah sebenarnya trading 1 tahun ini harusnya udah bisa lumayan konsisten harusnya. Untuk resikonya teratur. Iya Mas. Untuk resikonya teratur apa enggak, Pak? Kayak kadang-kadang kalau loss $10, kadang-kadang kalau rugi di $100, kadang-kadang kayak ketika loss itu teratur apa enggak? Kalau resiko 0,01 Mas, kecil Mas. Itu kita ngomongin kecil tapi modalnya berapa, Pak? Dari di bawah 10 apa di atas 10? 500.000 Mas. Kecil Mas. Oke, berarti di sini masalahnya sebenarnya di modal kan, terlalu kecil. Pakai akun sen apa enggak, Pak? Pakai akun sen Mas. Oke. Berarti akun sen 0,01 ya? Iya Mas. Oke. Di sini konsistensi itu ada karena kita itu sering atau udah terbiasa. Jadi contoh kita nge-gym awal sakit, tapi lama kelamaan enggak. Jadi kita udah terbiasa di sana. Konsistensi ini juga sama. Ketika kita trading dengan 0,01 lah, kemudian kita rugi, kita untung, kita rugi, kita untung, kita rugi, kita untung. Nah, di sini kita harus tahu berapa kali rugi dan berapa kali untung. Karena kalau kita nggak tahu, terus gimana kita bisa kita bisa tahu strategi ini cocok buat saya apa enggak. Nah, jadi mungkin Pak Nawan di sini permasalahannya hanya ada di namanya confident, di percaya dirinya. Untuk menimbulkan percaya diri, kita harus banyakin entry. Tetapi untuk banyakin entry, kita harus bisa namanya analisa dengan baik. Atau kita harus tahu metode ini sebenarnya bagus apa enggak sih, atau cocok apa enggak dengan saya. Jadi mungkin sebelum masuk ke akun yang real, mungkin di demo dulu atau di backtest dulu, tahu win rate-nya berapa. Contoh win rate strategi saya itu di 70%, Pak. Oh, enggak usah wes. Win rate di tradingan saya itu di 60%, Pak. Berarti ada kemungkinan 40% itu gagal. Iya, Nah, berarti kemungkinan bisa jadi nih ketika saya entry loss berturut-turut ini 40%-nya ketika saya backtesting gagal. Nah, mungkin waktu itu. Jadi kelihatannya untuk permasalahannya hanya di konsistensi. Kemudian kalau bisa ini tadi resiko itu benar-benar terjaga. Kan ada 4 poin yang bisa diperbaiki di situ. Oke, banyakin entry. Sebelum banyakin entry, kita harus tahu metodenya itu bagus apa enggak. Oke, jadi coba di backtest dulu, Pak, supaya Bapak percaya diri. Oh, ini bagus nih, bagus kok. Saya aja sering kok, Pak, dulu ada TP seneng kan pasti. Tetapi ketika ada SL terus saya jadi agak ragu sama tradingan saya. Itu pasti. Tapi ketika kita udah backtest, kita udah tahu win rate-nya. Oh, ini pasti pas saya losing streak karena waktu saya backtest ada 40% saya gagal. Ya, ini mungkin waktu gagalnya. Gitu, Pak Nawan ya. Semangat kalau untuk tradingnya Pak Nawan. Baik Mas. Siap. Nanti kalau ada apa-apa tinggal kontak aja, Pak. Oke? Iya Mas, siap Mas. Makasih Mas. Sama-sama, Pak. Halo, selamat siang Mas. Halo, siang Pak. Dengan siapa? Di mana? Dengan Kevin ini dari Ponorogo. Wih, oke, dari Ponorogo. Trading udah berapa lama, Pak Kevin? Kenalnya itu pertama dari kripto dari 2017. Kripto 2017 lumayan, Pak.
Iya. Kemudian Masuk kenal forex itu sebenarnya dari temen 2019-an, tapi belum berani terjun gitu loh. berani terjunnya tahun. Baru tahun ini, kurang lebih 2 bulanan. Oh, bentar sekali ya. Oke, menurut Pak Kevin ini gimana nih di forex sama emas ini dibandingkan di kripto yang sudah lama? Itu kemarin kan, ini kan udah mau masuk siklus kan kripto yang Bitcoin itu, yang siklus 4 tahun itu. Siklus untuk bearish atau Itu- siklus untuk bullish nih? Nah, siklus untuk bearish. Oke, terus. Saya dapat saran kan dari temen, itu mending kalau untuk market bearish itu mending terjun aja belajar ke kripto gitu loh. Jadi saya belajar di kripto di forex. Jadi saya belajar di forex itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk trading, kalau saya pribadi ya cocoknya di forex sama emas memang. Tapi kalau untuk investasi mungkin di Bitcoin itu the best. Kalau buat saya nggak tahu sih. Memang ya untuk bearish apa iya juga kita masih belum tahu ya. Semoga aja enggak ya. Oke, untuk 2 bulanan di sini kira-kira kendala apa nih Pak? Kalau boleh tahu Pak Kevin. Kendalanya itu kan saya sering backtesting, terus sering terjun ke market juga, itu sering kena SL. Oke. Berapa kali SL, berapa kali untung? Tak tahu nggak? Ya kalau umumnya 10 kali analisa, 8-nya SL, 2-nya profit gitu. Oke, itu gede banget. Di 20% win rate berarti. Iya, tapi beberapa hari ini nyoba itu Mas, apa namanya, yang metode scalping itu loh, malah lebih untung di situ menurut saya itu. Biar saya jadi agak lebih naik di situ. Oke. Win rate-nya berapa kalau coba scalping kemarin itu? Oh, ada kali 40-50 mungkin Mas. Terus SL-nya? SL tetap di itu kayak apa? Di 10 pips. Maksudnya ketika Bapak entry 10 kali itu rugi yang SL kena berapa kali tuh? Oh, kalau di mungkin 4 kali SL Mas. Jadi hitungannya kayak lebih itu sih, untung di scalping kalau menurut saya. Oke. Memang scalping di sini agak lumayan menarik sih Pak menurut saya. Oke, terus Pak lanjut. Yang saya mau tanya ini tuh yang buat apa namanya swing, itu kan saya kayak analisa sebagainya itu kan kok masih sering loss gitu loh Mas. Oke. Mungkin ada saran? Jadi sebenarnya swing ini jangka panjang loh Pak, untuk 1 minggu 2 minggu loh ya. Iya. Oke, berarti swing di sini harus ada namanya ini Pak. Kebanyakan orang kurang konfirmasi sebenarnya untuk mereka itu di trading. Jadi kurang konfirmasi. Konfirmasi di sini bisa ada banyak. Jadi contoh yang USD JPY kemarin. Nih gambar ada di area supply dan demand. Kita bisa belajar supply dan demand di video atau waktu webinar ya, seminar ya, apa namanya, live trade. Itu si Gunawan biasanya ngasih supply dan demand, atau waktu di Discord juga biasanya Gunawan ngasih supply dan demand. Kemudian kebanyakan orang itu langsung entry, tidak ada rejection Pak. Oke, mereka entry aja wes, yang penting udah di area support yang kuat saya entry. Tetapi ketika entry ternyata harga itu kembali ya, karena kemungkinan akan lanjut untuk naik atau membentuk double top seperti ini. Jadi untuk konfirmasi terbaik menurut saya itu ada namanya double top. Jadi ada double top kayak gini. Jadi contoh ada harga pop. Nah, ini sudah di area support Mas. Ya, banyak orang buy, ketika buy ternyata harga turun dulu membentuk double top sebelum terkena SL dulu, habis itu terkena TP. Nah, kalau ada rejection yang lumayan maksudnya bukan bagus, oke aja kayak gini, itu kan kita biasanya entry aja. Tetapi dari beberapa tahun ke belakang ternyata entryan yang mempunyai double top rejection, jadi ada di area supply dan demand, kemudian trennya juga sedang turun. Jadi ketika tren sedang turun, trennya sedang turun nih. Oke, berarti saya mau cari sell di mana? Mungkin supply dan demand di sini. Oke. Kemudian ada double top untuk mengakhiri tren tersebut. Itu kemungkinan kuat untuk reject itu sangat-sangat besar ketimbang hanya rejection biasa. Nah, makanya ketika ada rejection yang kuat di supply dan demand, langsung turun di area. Nah, jadi kalau mungkin pengen win rate agak besar, cari rejection dengan double top atau double bottom Pak. Cuma ya sabar, karena itu swing. Itu sabar sekali karena itu swing. Oke. Jadi nggak selalu ada, tapi ketika ada win rate-nya agak lumayan. Itu aja. Makasih Mas. Ada lagi mungkin Pak Kevin? Mungkin cukup Mas. Oke. Makasih Pak Kevin. Semangat untuk tradingnya. Oke, teman-teman. Siap. Semangat untuk tradingnya. Kita selalu ada di Discord. Jadi kalau ada apa-apa bisa kontak di support mentor atau one-on-one sharing kayak gini. Kemudian teman-teman juga bisa lihat live trading kita. Kalau ada yang kurang, contoh Mas bikin video ini, ya nanti kita agendakan. Kalau lagi senggang atau apa kita agendakan pasti. Oke. Jadi thank you, selamat
happy trading. Thank you. Bye bye.